Halo semuanya, selamat datang di Kritik Aja Dulu. Sebenarnya aku mau jelasin dulu konteksnya. Aku sebenarnya nggak mau naikin konten ini ya. Tapi berhubung aku kadung kesel banget, aku sudah ngerasa kesel banget. Jadi ya udahlah, aku bodoh amat. Karena gara-gara jalan rusak ini, aku kemarin hampir jatuh. Ya, aku cuma pengen kalian dengerin ini sampai habis. Dan kalau misalkan kalian berani ya kalian tag aja orangnya yang berwenang. Siapapun pemerintah yang berwenang ngurusin jalan, kalian tag aja. Karena jujur aku bingung mau lapor ke siapa dan nggak tahu prosedurnya gimana. Jadi ya udah, aku cuma bisa nyampein lewat video aja. Terutama mungkin buat masyarakat Jember atau mungkin buat orang-orang yang sering lewat jalan provinsi dari arah Rambi sampai ke lampu merah Jatiroto Lumajang ya. Sebelumnya aku ceritain dulu. Jadi kemarin itu aku pulang gitu kan ya. Aku pulang ke Jember dan jujur ini sebenarnya sudah lama banget. Udah beberapa tahun jalannya rusak. 2 tahunan mungkin, aku kayaknya udah lama deh. Nggak semuanya tapi cukup panjang. Dan jalan provinsi yang harusnya jadi urat nadi mobilitas masyarakat malah berubah jadi arena survival. Lubangnya di mana-mana, pas hujan kemarin ketutupan air juga, dan aku melihat banyak sepeda motor hampir jatuh atau mungkin sudah pernah ada yang jatuh. Ya kalian coba silakan kalian komentar, mungkin ada yang pernah jatuh di area lubang arah Rambi sampai ke Jatiroto Lumajang ini, silakan kalian komentar aja yang pernah jatuh di situ. Dan di jalan ini tuh lampunya itu banyak yang mati rek, jalannya rek. Aku ngerasa itu kayak bukan sedang melewati jalan provinsi ngono, tapi kayak uji nyali dek trek-trek cross-crossan ngono lho. Itu bener-bener rusak banget jalannya. Sampai pada akhirnya sepedaku tuh masuk ke satu lubang besar. Bukan cuma serem rek. Ya bayangno lah, misalkan yang buriku ono bis buanter ngono kan, aku ya mati ning dalan aku ya. Untungnya ya alhamdulillah aku langsung minggir. Dan waktu itu aku cuma bisa mikir satu hal, kalau misalkan aku aja hampir celaka, gimana nasib orang lain, orang tua, ibu-ibu yang bawa anak, bapak-bapak, dan pengendara-pengendara malam yang mungkin mereka nggak bisa melihat karena lampunya redup atau gimana, kan juga kasihan. Sebelumnya kita sebagai masyarakat Jember juga harus mengapresiasi ya soal jalan-jalan yang sudah diperbaiki, ya meskipun harus ada demo dulu sih. Tapi intinya kita harus mengapresiasi itulah. Masalahnya sebenarnya kita tahu, bukan sekedar jalan berlubang aja gitu masalahnya. Kita juga sering banget mendengar alasan klasik kayak misalkan itu jalan provinsi lah, itu bukan wewenang kabupaten, atau ini itu masih proses tender, sabar aja, dan lain-lain. Kita semua paham, tapi kayaknya masyarakat itu nggak bisa nunggu tender. Ini tuh udah berapa tahun setauku. Karena aku cukup sering lewat jalan itu, jadi aku cukup tahu tentang jalan itu. Ya kalau misalkan setiap hari harus mempertaruhkan nyawa di jalan, ya gimana gitu ya. Mulai dari yang jatuh, yang luka, yang kehilangan karena kecelakaan, kan kasihan. Apalagi kalau misalkan dia itu cuma punya motor satu-satunya dan rusak. Gimana coba? Gak punya uang lagi. Kira-kira bisa mikir ke situ nggak? Jujur aku bingung sekarang ini mau marah ke siapa. Ke Pemkab Jember mungkin, atau mungkin ke Pemprov Jawa Timur, atau ke sistem yang bikin tanggung jawab publik jadi kayak bola panas gitu, dilempar ke sana ke sini tapi nggak enak sing nangkep gitu kan ya. Dan ya mungkin disinilah kita bisa melihat satu hal ironi besar, bahwa setiap kali musim politik datang, jalan-jalan itu diperbaiki, diperhalus semuanya, tapi setelah itu dibiarkan rusak maneh tanpa pemeliharaan, seolah-olah jalan cuma penting kalau bisa jadi bahan promosi. Padahal ya, di balik setiap lubang itu kita kan tahu semua itu ada cerita manusia, ada motor yang oleng, ada anak yang jatuh, ada pekerja yang terlambat, ada nyawa yang bisa melayang, dan semua itu cuma ada di atas kertas laporan atau kertas koran. Kalian bisa ngelihat sendirilah, berita ini tuh banyak kecelakaan karena jalan berlubang. Aduh. Ya coba kita pikir sebentar ya. Kita bayar pajak kendaraan, kita beli BBM dengan pajak. Kita ikut iuran asuransi, retribusi, bahkan mungkin pungutan lain yang katanya buat pembangunan. Tapi hasilnya kita cuma tetap lewat jalan yang hancur kayak medan perang ini gitu kan ya. Jujur sebelumnya aku minta maaf. Di sini aku bukan cuma mau ngeluh aja. Aku cuma ingin ngomong atas nama banyak orang yang mungkin pernah merasakan jatuh di area jalan Rambi sampai ke Jatiroto. Yang setiap hari lewat jalan itu tapi nggak punya wadah buat bersuara, yang setiap malam harus pelan-pelan biar nggak masuk lubang gitu kan ya, yang cuma bisa ngeluh di warung kopi sambil bilang, waduh Jember yus kayak gini, mulai biar yus gini-gini aing kan ya, Jember kok jalannya rusak lah. Tapi ini kan jalan provinsi, ini jalan kita kan masyarakat nggak paham itu ya, sampai kita tuh bingung mau membahas apalagi soal jalan-jalan ini gitu.
Nggak seharusnya kita nerima keadaan kayak gini, Re. Nggak seharusnya masyarakat juga yang bayar pajak itu harus pasrah hidup di tengah lubang jalan rusak yang banyak ini gitu, dan membahayakan banget. Itu yang paling penting. Jadi ya mungkin buat menutup semuanya, buat pemerintah daerah, entah itu Pak Bupati, Kepala Dinas, atau pejabat provinsi, atau orang yang punya kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keselamatan warganya, dengan sangat tidak mengurangi rasa hormat. Aku dengan hormat banget mohon, kalau misalkan tahu jalannya rusak segera dikoordinasi, kalau tahu lampunya mati segera diperbaiki, karena mungkin Bapak nggak tahu satu lubang itu bisa jadi awal dari satu kecelakaan besar gitu. Dan sudah ada berita meninggal karena menghindari jalan rusak ini loh, Re. Ini tak kasih beritanya lah kalau kalian nggak percaya. Kita itu nggak minta jalannya itu beraspal mulus kayak tol gitu, kita cuma minta aman, cuma minta layak dilewati aja gitulah, biar nggak keceblong gara-gara udan ngono kan ya. Aku pengen Bupati Jember atau siapapun yang berwenang datang ke jalan itu malam-malam, ya kalian lewat sendiri aja, kalian sendiri nggak usah pengawalan-pengawalan lah, kalian rasakan sendiri geronjalan-geronjalan jalan mulus sih kan ya, rasakan lubangnya kayak gimana. Ya lihat apakah Bapak itu masih bisa bilang ini sedang proses, kalau misalkan mobil ban Bapak sendiri nyemplung ke situ, atau mungkin Bapak naik sepeda motor rasakan sendiri geronjalannya kayak gimana Pak ya. Jadi itu aja. Ya karena ya menurutku lubang di jalan itu bukan cuma masalah infrastruktur, itu simbol dari lubang yang lebih besar, lubang dalam sistem pengawasan, lubang dalam tanggung jawab, lubang dalam rasa peduli pemerintah terhadap rakyatnya. Anjay, puitis banget ya. Dan sebelum lubang itu makin dalam ya, seseorang itu harus berani bicara. Ya kalau misalkan bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku itu kayak ngompor-ngomporin, enggak. Ini faktanya memang ada dan kalian bisa lewat sendiri gitu. Jujur aku kesel banget, Re, karena sepeda aku itu bener-bener keblowok gara-gara jalan itu. Aku nggak bisa membayangkan sudah berapa banyak orang sing jatuh gara-gara lubang jeruk iku gitu kan ya. Ya aku cuma pengendara biasa yang sepedanya nyangkut di lubang jalan iku aja gitu lah intinya. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton ini, dan aku minta tolong buat kalian semua yang nonton ini, share video ini ke Pak Bupati Jember atau mungkin ke Bukoviva lah, suruh lewat jalan daerah arah Jatiroto Kerambi gitu, mereka suruh merasakan gimana rasanya lewat geronjalan-geronjalan gitu ya, karena itu benar-benar membahayakan banget, Re. Banyak jalan sing blowong-blowong. Ini tak kasih contohnya foto-fotonya lah, nanti dikira aku gorong kan ya. Dan mungkin itu saja. Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang agak gimana-gimana, karena ini semua pure keresahan sebagai masyarakat. Mungkin itu aja, terima kasih, bye-bye.